Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisa Anggraini dengan NIM 1244040084 dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam kelas 4C. Baik teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang konsep dasar ruang lingkup serta historiografi dakwah. Nah, di sini saya bakal tulis dulu peta konsep atau mind mappingnya dulu ya. Nah, di sini saya sudah menuliskan peta konsep atau mind mapping. Di sini saya hanya menuliskan singkatan-singkatan saja karena biar mempermudah penjelasan. Baik, yang pertama DDW. DDW itu dakwah dalam waktu. Nah, dakwah dalam waktu itu adalah judul yang saya buat untuk menjelaskan dari konsep dasar, terus ruang lingkup, dan historiografi dakwah. Jadi konsep DDW ini dibagi menjadi 3 ya, tadi KD, RL, dan HD. Kemudian kita masuk ke konsep dasar atau penjelasan yang pertama. Nah, di sini ada PS. PS itu pengertian sejarah. Oke teman-teman, di sini ada yang tahu konsep sejarah atau pengertian sejarah itu apa? Nah, pengertian sejarah sendiri yang berarti adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang peristiwa atau perkembangan kehidupan manusia pada masa lampau berdasarkan yang dibuat secara sistematis berdasarkan fakta. Nah, kemudian di sini ada PD atau pengertian dakwah. Seperti kita tahu ya teman-teman, dari semester 1 kita sudah banyak mempelajari tentang pengertian dakwah. Dakwah itu berasal dari bahasa Arab yang berarti da'a yad'u da'watan, yang berarti mengajak, menyeru, dan memanggil, seperti terdapat dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125. Kemudian di sini ada TPKD. TPKD itu tahap perkembangan konsep dakwah. Nah, apa aja sih tahapan-tahapan perkembangan konsep dakwah? Nah, di sini saya membagi TPKD itu menjadi 3. Yang pertama ada DT, DSP, dan DE. DT yang berarti dakwah tauhid, DSP yang berarti dakwah sosial politik, DE yang berarti dakwah ekspansi. Nah, kemudian kita masuk ke dalam dakwah tauhid ya teman-teman. Nah, dakwah tauhid. Dakwah tauhid itu berawal atau diawali pada periode Mekah, yang dimana periode Mekah itu berlangsung dari tahun 610 sampai 622 Masehi, yang dimana periode Mekah ini dipimpin atau diarahkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW, yang dimana berfokus pada 3. Di sini saya menuliskan PT, PA, dan PII, yang dimana dari periode Makkah ini berfokus pada penanaman tauhid, terus pembentukan akhlak, penguatan iman individu. Nah, pada periode awal atau periode Makkah ini oleh Nabi Muhammad SAW, kenapa penyebaran dakwah dan penyebaran Islam itu mengawali dengan penanaman tauhid? Karena pada saat itu atau pada zaman periode Makkah ini masih banyak orang-orang yang menyembah berhala ya teman-teman. Maka dari itu dengan adanya tahapan perkembangan konsep dakwah di periode Makkah ini, Nabi Muhammad SAW itu ingin menegaskan atau menekankan ajaran tauhid, jadi kembali kepada ajaran yang benar ya, yaitu ajaran agama Islam. Nah, kemudian yang kedua itu ada pembentukan akhlak, yang dimana pembentukan akhlak itu sendiri sudah tercerminkan dari
Nabi Muhammad SAW, yang dimana Nabi Muhammad itu menginginkan bahwa masyarakat pada periode Makkah itu menanamkan kejujuran, kesabaran, dan keadilan. Nah, kemudian di sini ada penguatan iman individu yang dimana membangun fondasi keislaman yang kuat. Nah, dari ketiga fokus ini Nabi Muhammad SAW menggunakan metode secara sembunyi-sembunyi, pada awalnya sembunyi-sembunyi, yang dimana dakwanya itu hanya kepada keluarga dan sahabat. Kemudian secara bertahap, terang-terangan kepada masyarakat Makkah. Nah, di situ tetapi ya tetap saja kalau misalkan kita berdakwah secara luas dan terang-terangan gitu, apalagi di periode awal periode Makkah ini, di Muhammad SAW itu menghadapi banyak tantangan dan penolakan keras terutama dari kaum Quraisy. Nah, selanjutnya itu ada DSP, yang dimana DSP itu dakwah sosial politik. Nah, dakwah sosial politik itu masuk ke dalam periode MD, yang berarti Madinah. Nah, setelah terjadinya periode Mekah, kemudian Nabi Muhammad SAW hijrah dan melanjutkan ke periode Madinah yang berlangsung pada tahun 622 sampai 632 Masehi. Jadi kurun waktunya ada 12 tahun. Kalau tadi di periode Makkah itu kurun waktunya 10 tahun, maka di periode Madinah ini kurun waktu Nabi Muhammad SAW menyebarkan ajaran agama Islam atau berdakwah itu dengan kurun 12 tahun. Kemudian di sini tertulis 4M, yang dimana 4M itu membangun masyarakat Islam atau khairul ummah, dan menyusun M yang kedua menyusun piagam Madinah, yang ketiga mengatur sistem sosial, dan M yang keempat itu membentuk sistem pemerintahan. Nah, kemudian dari 4M itu kan Nabi Muhammad SAW itu menyusun piagam Madinah, ya, dimana piagam Madinah itu suatu kayak aturan atau undang-undang tertulis untuk sebagai dasar kehidupan bernegara atau kehidupan bersama lah, intinya gitu. Terus mengatur sistem sosial, yang dimana Nabi Muhammad SAW pada periode Madinah ini itu mempersatukan kaum muhajirin dan kaum ansor. Kemudian membentuk sistem pertahanan untuk M yang keempat. Kenapa Nabi Muhammad SAW itu membentuk sistem pertahanan di periode Madinah? Karena Nabi Muhammad ingin mungkin pada masa periode Madinah ini sudah terbentuk pemerintahan yang pastinya pemimpin pertama itu Nabi Muhammad SAW, ya. Terus kemudian kita lanjut ke DE atau dakwah ekspansi. Nah, setelah dari periode Makkah, Madinah, maka turunlah dakwah ekspansi, yang berarti penyebaran, dakwah penyebaran ke penjuru-penjuru wilayah gitu. Nah, di sini ada KR yaitu periode Khulafaur Rasyidin, DN periode dinasti, dan NS periode Nusantara. Nah, kemudian dakwah ekspansi ini melalui penyebaran yang mulai luas gitu, teman-teman, yang dimana mulai keluar dari Jazirah Arab. Contohnya itu seperti kita tulis ya di sini, ke negara keluar Jazirah. Contohnya itu ke negara Persia, Syam, dan Mesir. Nah, ini adalah mungkin yang saya ketahui dari penyebaran dakwah ekspansi pada Khulafaur Rasyidin, dinasti, dan Nusantara. Kemudian pada periode Khulafaur Rasyidin, dinasti, dan Nusantara atau dakwah ekspansi penyebaran Islam ini juga terdapat kodifikasi Al-Quran pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Itu berlangsung pada tahun 646 Masehi. Nah, kemudian
kita lanjut ke ruang lingkup. Nah, seperti kita ketahui, ajaran agama Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan ya, teman-teman. Nah, dimana di sini saya menuliskan 5 aspek yang berarti DAAKI yang berarti dakwah akidah, DS dakwah syariah, DAK yaitu dakwah akhlak, DSK dakwah sosial kemasyarakatan, dan DB dakwah budaya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di konsep dasar ini ya. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa TPKD atau tahap perkembangan konsep dakwah itu melalui dakwah tauhid yang berada di periode Makkah. Nah, kembali lagi, ruang lingkup dakwah itu sendiri, dakwah akidah, yaitu ingin mengatur dulu atau mengatur ulang kembali keimanan masyarakat di situ agar kembali kepada ajaran agama Islam, yaitu dakwah tauhid. Ya teman-teman. Nah, Nabi Muhammad SAW tentu saja ingin memberikan contoh dan ingin mengubah suatu masyarakat, suatu persembahan apa yang disembah oleh masyarakat itu untuk kembali ke ajaran yang benar gitu, tidak menyembah berhala kayak gitu. Nah, terus di sini ada DS dakwah syariah. Kenapa di sini tertulis HI? Nah, HI itu berarti hukum Islam. Nah, hukum Islam itu kan mengatur banyak aspek ya, entah dari sholat, zakat, puasa, jual beli, dan hukum sosial gitu. Nah, setelah Nabi dari dakwah syariah ini itu berlanjut ya. Dakwah syariah itu berlanjut di periode Madinah, yang dimana ketika Nabi Muhammad SAW telah hijrah. Nah, kenapa Nabi Muhammad mengatur dakwah syariah ini untuk menjadi hukum Islam? Karena untuk mengatur kehidupan sehari-hari, yang dimana Nabi Muhammad SAW ingin menerapkan sistem zakat, puasa, sholat berjamaah, dan juga sistem muamalahnya seperti jual beli dan hukum sosial kayak gitu ya teman-teman. Terus lanjut di sini yang ketiga ada DAK atau dakwah akhlak, yang berarti sini tertulis M yang berarti moral. Nah, dakwah akhlak yang bertuliskan moral setelah adanya dakwah akidah yang di periode Mekah yaitu dakwah tauhid, tentu saja Nabi Muhammad SAW mencontohkan akhlak yang tentu saja mulia ya. Pada zamannya Nabi Muhammad SAW itu pernah diberikan gelar Al-Amin atau yang dapat dipercaya, sehingga masyarakat itu mudah untuk menerima dakwahnya. Nah, kemudian setelah itu kita lanjut ke DSK yang berarti dakwah sosial kemasyarakatan. Dakwah sosial kemasyarakatan di sini tertulis dengan PM atau pembangunan masyarakat. Nah, masuk nih sebenarnya ke kita gitu ya, mahasiswa pengembangan masyarakat Islam, yang dimana pun kita diajarkan tata cara, metode, etika, bagaimana cara membangun masyarakat kayak gitu ya. Nah, di dakwah sosial kemasyarakatan itu seperti yang ada dalam sejarah, Nabi membuat piagam Madinah ya. Nabi Muhammad SAW piagam Madinah tadi terjadi di periode dakwah sosial politik. Nah, masuknya ke sini ya, periode Madinah yang 4M. Nah, contoh sejarahnya itu kenapa Nabi Muhammad SAW itu membangun piagam Madinah yang tadi saya disebutkan ya, untuk menjaga persatuan dan hubungan ya, itu seperti undang-undang atau aturan tertulis kayak gitu. Kemudian lanjut terakhir ada DB yaitu dakwah budaya. Nah, dari aspek akidah, syariah, akhlak, sosial kemasyarakatan,
Lanjut, pada akhirnya kita ketika berdakwah ke masyarakat harus menyesuaikan ya dengan budaya dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Nah, di sini tertulis BTL yang berarti budaya tradisi lokal. Nah, dari dakwah budaya ini pada sejarahnya itu terjadi di periode DE atau dakwah ekspansi, yang dimana mungkin tertera di dakwah budaya ini lebih ke periode ini ya, periode Nusantara. Nah, yang dimana periode Nusantara tadi kan udah ingin keluar dari Jazirah Arab gitu. Nah, terdapat Persia, negara Persia, Syam, dan Mesir. Kemudian penyebaran dakwah budaya sendiri atau budaya tradisi lokal itu disebarkan oleh para wali songo. Ada 9 wali songo ya teman-teman. Nah, itu tuh dengan cara menggunakan seni dan budayanya setempat untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Tapi dakwah budaya di sini itu tidak menghilangkan unsur tradisi dan budaya lokalnya, tetapi mengislamkan budayanya kayak gitu. Jadi tidak menghilangkan suatu tradisi atau budayanya, tetapi budayanya tetap ada, tradisinya tetap ada, tetapi diselipkan atau dimasukkan beberapa ajaran agama Islam yang sesuai atau relevan untuk kebutuhan masyarakat. Nah, sebenarnya KS ini masuk ke sini, tapi karena HD dan karena historiografi dan ruang lingkup itu saling terikat, maka di sini saya membuat segitiga runcing untuk membahas KS. KS itu berarti kondisi sosial. Nah, kondisi sosial itu di sini saya menuliskan 5 ya teman-teman. Kondisi sosial itu pasti tentu saja berhubungan dengan ruang lingkup, yang dimana tadi ruang lingkup sudah menjelaskan dari aspek jiwanya ada, dari sistem sosialnya ada, dari sistem hukumnya ada, sistem politiknya ada, budayanya ada. Nah, kondisi sosial itu dapat berupa B yang berarti budaya, E yang berarti ekonomi, dan P politik. P yang pertama politik, P yang kedua pendidikan, dan T yang terakhir itu teknologi. Nah, KS untuk kondisi sosial budaya itu tentu saja teman-teman sangat berpengaruh, sangat-sangat berpengaruh ya teman-teman. Nah, yang dimana konsep kondisi sosial budaya itu ketika kita menyebarkan dakwah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak sesuai tradisi yang malah menghilangkan tradisinya, mungkin akan susah dakwah atau penyebaran agamanya itu akan susah masuknya gitu ya. Dengan kondisi sosial budaya itu mungkin dengan mendekati dengan cara pendekatan kayak gitu. Kemudian masuk ke ekonomi. Nah, ekonomi itu ada di atas, ada di bawah teman-teman. Di atas itu berarti kesejahteraan, yang di bawah itu berarti kemiskinan. Nah, di sini ada 2 faktor ekonomi. Saya buat garisnya ya. Ada K1 dan K2. Yang dimana K1 tadi kesejahteraan dan K2 itu kemiskinan. Nah, K1 dan K2 ini sangat saling terikat ya, yang dimana ketika kondisi sosial kesejahteraan berpengaruh dalam kebutuhan penyebaran dakwah, kita bisa dengan mudah menyebarkan dakwah itu ya teman-teman. Karena ketika kondisi ekonomi kita cukup, tercukupi, stabil, dan tidak ada halangan untuk menerima dakwah itu, maka dakwah dan penyebaran agamanya pun dapat mudah diterima. Kemudian ada K2 yang berarti kemiskinan. Nah, ketika suatu masyarakat itu mengalami dampak kemiskinan atau penurunan ekonomi, maka dakwah atau penyebaran ajaran agama Islam pun akan sulit untuk masuk. Karena apa?
pun dari segi ekonomi dia sudah susah gitu, gimana mau dakwah itu masuk gitu kan ke dalam kondisi masyarakat itu gitu. Karena mungkin dia lebih memikir bahwa untuk apa sih dakwah, untuk apa sih penyebaran Islam dalam bla bla bla, buat apa kita paham agama bla bla bla, sedangkan kita aja miskin gitu. Nah itu sangat berpengaruh ya teman-teman. Kemudian kondisi sosial yang ketiga itu adalah P pertama, yaitu politik. Nah politik nih, di dalam politik kita tahu bahwa seperti ekonomi ya, ada K1 dan K2. Politik juga sama, posisinya atau kedudukannya itu ada yang berkuasa dan ada yang tidak berkuasa. Nah, ketika kita menjalankan atau ingin memberikan atau memasukkan ajaran agama atau berdakwah lah intinya gitu, kita berdakwah ke masyarakat pun gak mudah gitu kalau kita nggak melalui pendekatan. Nah, ketika kita masuk ke masyarakat nih, tapi masuk aja gitu sebagai orang asing, pun masyarakat, lah kamu siapa gitu, kenapa kita harus dengerin kamu, kayak gitu. Nah, maka dari situ ada pendekatan oleh yang berkuasa. Kalau misalkan contohnya di desa ada kepala desa gitu, terus kalau ada di pedalaman ada kepala suku. Nah, kita mau menyebarkan dakwah atau ajaran agama ke satu masyarakat itu dengan cara mendekati dulu kepala sukunya, mendekati dulu si RT RW-nya gitu atau pemimpin setempat. Maka dari itu dakwah akan didukung penuh dan lebih mudah disebarkan. Nah, kemudian di sini ada P yang kedua yang berarti pendidikan. Nah, pendidikan juga sama teman-teman, karena pendidikan itu ada yang pendidikan stabil dan pendidikan di bawah, atas dan bawah. Nah, ketika pendidikan itu sangat berpengaruh sebagai kondisi sosial masuknya dakwah, itu ketika kita berdakwah nih, tapi orangnya tuh dia tidak mengerti apa-apa, toh dakwah jadi susah masuk. Jadi dengan adanya pendidikan, dengan adanya kondisi pendidikan ini, kita mengetahui setinggi mana, seberapa tingkat pengetahuan atau ketangkapan dari diri individu masyarakatnya. Nah, maka dari itu ketika nanti kita berdakwah, kita bisa menyesuaikan gimana sih berdakwah kepada masyarakat dengan pendidikan bawah, gimana sih berdakwah ke masyarakat pendidikannya yang sudah stabil, yang sudah bagus, kayak gitu. Karena itu sangat-sangat berpengaruh ya. Kemudian yang terakhir ada kondisi sosial teknologi. Nah, kita hidup di zaman modernisasi ya teman-teman, apalagi kita dikelilingi oleh teknologi. Entah dari, kalau misalkan di media sosial ada, terus TV, pokoknya radio, itu kan termasuknya teknologi ya teman-teman. Nah, teknologi juga sangat berpengaruh ya untuk penyebaran dakwah sendiri, karena dengan adanya teknologi, apalagi di zaman sekarang, itu mempermudah masuknya ajaran agama atau dakwah. Entah bisa melalui media sosial. Media sosial itu ada banyak ya teman-teman, kayak TikTok, Instagram, YouTube, podcast, kayak gitu. Next, kondisi sosial. Lanjut kita ke historiografi dakwah. Nah, lanjut di sini ada historiografi dakwah, yang dimana di sini saya menuliskan ada PDMKM, yaitu perkembangan dari masa ke masa, terus tokoh dan metode dakwah. Nah, di sini kita lanjut ke perkembangan dakwah dari masa ke masa dulu ya teman-teman. Nah, di sini saya menuliskan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 periode perkembangan dakwah dari masa ke masa. Yang pertama ada PMK, yaitu periode Makkah. Nah, tadi kan udah dijelasin nih di konsep dasar, yang dimana ada periode Makkah kan di sini yang terdapat ada penanaman tauhid, terus pembentukan akhlak dan penguatan iman individu. Nah, di periode Makkah itu tadi sudah saya bilang juga ya, itu berlangsung pada 610 sampai 622 Masehi. Kurun waktunya 10 tahun. Nah, yang dimana ciri dakwahnya itu tadi fokus pada tauhid, mengembalikan keimanan ya. Terus
tentu saja dilakukan ciri dakwahnya itu dengan sembunyi-sembunyi, lalu secara terang-terangan, dan memiliki atau mendapatkan tantangan atau penolakan keras dari kaum Quraisy. Nah, lanjut ke PMD, yaitu periode Madinah. Periode Madinah itu tadi juga sudah disebutkan di DSP, di dakwah sosial politik, yang dimana itu terdapat 4M. 4M tadi apa aja teman-teman ya? 4M itu membangun masyarakat Islam atau khairul ummah, terus menyusun piagam Madinah, mengatur sistem sosial, dan membentuk sistem sosial dan mengatur sistem pemerintahan gitu ya. Nah, kemudian di periode Madinah ini terjadi pada tahun 622 sampai 632 dengan kurun waktu 12 tahun. Jadi periode Makkah dan Madinah oleh Nabi Muhammad SAW itu terjadi 22 tahun ya masanya yang dilakukan penyebaran oleh Nabi Muhammad SAW setelah Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama, yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Nah, lanjut nih teman-teman, dari perkembangan dakwah masa ke masa, lanjut ada Khulafaur Rasyidin, yang dimana Khulafaur Rasyidin itu pada tahun 632 sampai 661 Masehi. Nah, dengan kurun waktunya itu 29 tahun. Nah, Khulafaur Rasyidin itu ada berapa sih? Nah, Khulafaur Rasyidin itu para sahabat Nabi yang melanjutkan dakwah atau memimpin penyebaran agama Islam oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, Khulafaur Rasyidin yang pertama itu ada Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua itu ada Umar bin Khattab, yang ketiga ada Utsman bin Affan, dan yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian di periode Khulafaur Rasyidin ini ciri dakwahnya itu melalui ekspansi wilayah. Ya, di sini ya masuknya dakwah ekspansi ke wilayah Jazirah, keluar Jazirah Arab, Persia, Syam, dan Mesir. Kemudian penguatan pemerintahan Islam. Nah, di Khulafaur Rasyidin ini banyak ya terjadi pembentukan kembali tatanan ke tatanan sosial, tatanan pemerintahan oleh para khalifah. Nah, terus pada zaman Utsman bin Affan, yaitu pada harus dakwah ke Utsman bin Affan berarti ketiga ya teman-teman, pada tahun 646 itu terjadi kodifikasi Al-Quran. Sebelumnya Al-Quran, mushaf Al-Quran itu setelah dikumpulkan oleh Abu Bakar As-Siddiq ya teman-teman, tapi itu hanya mushaf standar aja, yang dimana hanya yang mungkin yang sudah turun dan ditulis gitu di seperti pelebah pisang, terus yang lainnya lah pada zaman itu. Kemudian dikumpulkan dan disusun oleh Utsman bin Affan dengan dipimpin oleh Zaid bin Sabit ya waktu itu untuk kodifikasi Al-Qurannya. Nah, kemudian kita akan lanjut pada periode masa dinasti. Nah, masa dinasti itu kan ada dua ya teman-teman. Nah, masa dinasti dari dua itu ada dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Ini kalau ini bisa ya di kesiniin ya. Umayyah dan Abbasiyah. Nah, pada periode dinasti ini berlangsung pada tahun 661 sampai 1200, kurang lebih 1258 Masehi. Nah, dinasti Umayyah nih. Dinasti Umayyah itu berlangsung pada 661 sampai 750 Masehi. Yang dimana
pusat yang dimana pusat dari dinasti Umayyah itu di Damaskus yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, di periode dinasti Umayyah ini banyak ekspansi atau penyebaran Islam. Nah, ketika ke Afrika Utara dan Spanyol. Nah, kemudian lanjut ke dinasti Abbasiyah yang berlangsung pada tahun 750 sampai kurang lebih 1258 Masehi. Nah, pusat dari dinasti Abbasiyah itu ada di Baghdad dengan dipimpin atau pendirinya itu Ibnu Abbas atau nama lainnya Abu al-Abbas as-Saffah, nama pendirinya. Nah, di periode dinasti Abbasiyah ini banyak ilmuwan-ilmuwan yang lahir gitu ya. Jadi dinasti Abbasiyah itu masa puncak kejayaan dari dakwah lah, dari penyebaran agama Islam gitu. Yang dimana lahirlah banyak para ilmuwan-ilmuwan dan pusat peradaban. Nah, kita sebutkan dari ilmuannya ya. Contoh ilmuannya itu ada di Ibnu Sina, itu melahirkan ilmu kedokteran. Terus Al-Khawarizmi itu Bapak Al-Jabar ya, penemu ilmu matematika. Kemudian ada Al-Farabi, Ibnu Rushd. Nah, itu ilmu filsafat. Nah, kemudian di dinasti Abbasiyah itu juga adanya atau terbangunnya pusat peradaban, yang dimana pusat peradaban sendiri itu kota Baghdad ya. Jadi kota pemerintahannya itu kota Baghdad didirikan. Terus ada Baitul Hikmah. Baitul Hikmah itu seperti lembaga pendidikan, kayak lembaga penerjemah penelitian. Jadi kayak istilahnya seperti universitas lah kayak gitu. Terus ada perpustakaan, ada madrasah dan rumah sakit, pusat perkembangan peradabannya itu. Nah, kemudian lanjut ada masa penyebaran Nusantara. Nah, masa penyebaran Nusantara ini dilakukan oleh 9 wali songo ya teman-teman. Nah, masuknya ke sini masih ke dakwah ekspansi, yang dimana penyebaran Nusantara itu dengan kultural, dengan culture, dengan budaya, dengan tradisi lokal gitu, melalui melalui perdagangan, pernikahan, dan pendidikan. Banyak ya, kita juga sudah mungkin banyak tahu, banyak kita baca juga atau kita mendengar bahwa ketika negara Arab itu banyak melakukan perdagangan ke beberapa benua dan pulau ya teman-teman. Nah, lanjut kita masuk ke masa atau periode terakhir, yaitu masa modern, yang dimana itu berlangsung dari abad tadi terakhir yang 16 Masehi sampai dari abad ke-19 sampai sekarang. Nah, di masa modern itu tentu saja kita telah memasuki era globalisasi. Nah, yang dimana ciri dakwahnya itu menggunakan teknologi yang sudah saya jelaskan di kondisi sosial, ruang lingkup kondisi sosial dakwah. Nah, itu menggunakan media teknologi dan muncul gerakan pembaruan Islam seperti tokoh-tokoh pendiri pendiri gerakan pemikiran pembaruan modernisasi Islam. Contohnya ada Hasan Hanafi, ada Muhammad Iqbal, terus ada Muhammad bin Wahab, contohnya seperti itu. Terus ada Ahmad Dahlan. Nah, kemudian kita masuk ke metode dakwah. Nah, metode dakwah itu di sini saya menuliskan 5 juga ya teman-teman. Ada dakwah BL, di sini tertulis bil lisan, bil hal, Beki yang berarti bil kolam, dan K berarti kultural, D berarti digital. Nah, di dakwah bil lisan ini
berarti melalui ucapan ya teman-teman, melalui lisan. Contohnya apa sih dakwah bilisan itu? Nah, contohnya itu seperti khutbah, ceramah, acara-acara kajian mungkin gitu ya dari bilisan. Terus, nah dari aspek semua periode ini Nabi Muhammad, Khulafaur Rasyidin, terus dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, Wali Songo itu pasti menggunakan bilisan ya. Terus yang kedua ada bilhal. Bilhal itu adalah metode dakwah dengan perbuatan. Entah kita, kalau Nabi Muhammad itu bilhalnya dengan menunjukkan akhlak yang terpuji ya teman-teman, yang tadi udah disebutkan ya di sini, moral yang berarti al-amin gitu kan. Nabi Muhammad itu diberi gelar al-amin. Nah, bilhal itu banyak melalui perbuatan ya. Contohnya kayak sekarang tuh banyak penyebaran agama Islamnya itu melalui perbuatan atau cara penyampaiannya dengan tindakan gitu. Nah, kemudian lanjut di sini ada bil kolam. Bil kolam itu secara tulisan. Nah, secara tulisan itu bisa berupa pamflet di internet, koran, terus di news, kayak berita-berita gitulah. Bil kolam itu dengan cara tulisan ya. Nah, kemudian yang keempat ada kultural. Nah, kultural ini metode yang dilakukan oleh para wali nih. Para wali kan melakukan dakwahnya dengan dakwah budaya ya, atau budaya tradisi lokal. Nah, metode dakwah ini juga relevan ya teman-teman untuk dilakukan pada zaman sekarang juga, karena dakwah kultural itu melalui pendekatan dahulu gitu, agar masyarakat dan orang yang ingin menyebarkan atau masukkan ajaran agama itu tahu gitu apa yang mau disampaikan. Kemudian yang terakhir ada dakwah digital. Nah, dakwah digital itu seperti yang tadi ya, kondisi sosial dengan teknologi. Nah, digital itu bisa berupa media sosial ya, dengan laman berita, terus media sosial TikTok, internet, Instagram dan lainnya. Nah, tadi kan juga udah disebutkan ya tokoh ya, terutama pada tokoh-tokoh. Nah, di sini juga saya sudah menuliskan ada 1 2 3 4 5 6 7. Nah, di sini tertulis pada periode pertama itu tokoh yang pertama Nabi Muhammad SAW, yang kedua ada Khulafaur Rasyidin, yang tadi ada 4 pemimpin sahabat Nabi. Terus yang ketiga ada Muawiyah, dinasti Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Yang keempat ada dinasti Abbasiyah yang dipimpin atau didirikan oleh Ibnu Abbas. Terus ada yang kelima ada Wali Songo, tadi penyebaran dakwah ekspansi ke Nusantara. Yang keenam ada Hasan Hanafi, yaitu pembaruan pemikiran di masa ini ya, berarti masa penyebaran Nusantara, masa modern, karena muncul gerakan pembaruan. Dan ada Ahmad Dahlan gitu. Oke teman-teman, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dari materi DDW, yang berarti dakwah dalam waktu, menelusuri konsep dakwah, ruang lingkup, serta historiografi dakwah. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah mengucapkan kata dan penulisan ataupun yang tidak tersampaikan dengan baik. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.